ya, kita bisa sehat, ya, kita bisa melewati semua perkara yang sangat luar biasa, kabupaten yang terpotensi terkaya di Indonesia, Kabupaten Mimika, itu bisa melewati tahapan-tahapan mulai dari proses pendaftaran sampai pemilihan. Ya, pemilihan ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat pun juga secara demokrasi benar-benar demokrasi dilakukan dan berjalan. Yang kami sedihkan di sini adalah mengorganisir politik yang tidak sehat, yaitu mulai dari administrasi, pemerintahan, keamanan, sampai tidak demokrasi di seluruh TPS-TPS. Nah, itu yang kita sedihkan, sehingga demokrasi ini macam merampas dengan kerakusan, dan ini tidak demokrasi. Sementara saya selaku calon bupati dan ibu wakil bupati, kami tidak mengamburkan uang di seluruh TPS. Kami tidak main politik uang. Kami juga tidak melakukan fatality dengan aparat negara di pemerintahan maupun keamanan maupun apa, di Bawaslu, di KPU dan semua tidak ada. Kami murni lakukan. Maka hari ini adalah benar-benar simpatisan ingin perubahan Mimika, masyarakat terutama relawan. Kami juga mendapatkan partai yang paling kuat, kursi yang paling besar, itu pun secara organizer, secara baik. Sehingga mungkin diri mereka ada di kita, tetapi suara mereka dan hati mereka tidak tahu ada di mana, biarlah Tuhan yang tahu. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa Pilkada Kabupaten Mimika di MP3 bukan kalah, ada yang kalah. Untuk itu kita sudah memilih opsinya adalah menuju ke MK. MK memutuskan apapun, saya optimis saya akan ada di Timika mengawal semua visi misi yang sudah jadi. Percayalah, saya tidak punya apa-apa, saya bisa buat sesuatu di kabupaten ini. Sekarang demi perubahan, saya mengeluarkan uang jutaan miliar hasil keringat pribadi saya. Dan saya orang Papua. Kami berdua ini adalah orang asli Papua. Siapapun yang bermasalah di negeri ini, kita akan hadapi. Negara ini negara hukum. Siapapun yang bermain-main di kabupaten ini, saya akan hadapi. Dan saya juga akan minta MP3 minta untuk kerjasama dengan nomor 3, yaitu Aye bergabung dengan kita sama-sama dalam hal ini, menggabung karena kita mau hak politik orang asli Papua. Jadi kita ingin kasih tahu, ya teman-teman, jangan euforia macam-macam. Ini ada hak politik orang Papua. Apalagi kecurangan yang luar biasa. Jangan berlebihan negeri ini. Tidak ada demokrasi yang baik. Ya, sudah bisa ditemukan masyarakat ini dengan masyarakat pintar, ke masyarakat bodoh lagi. Jadi jangan kelewatan, jangan berlebihan. Tanah ini tidak tidur, orang Papua tidak tidur, negara tidak tidur. Apapun kesalahan, apapun yang perbuatannya, pasti kelihatan. Kita akan ikuti. Saya secara pribadi sangat bersyukur sekali. Belajar politik investasi mengeluarkan uang yang mahal. Disinilah saya tahu di mana orang jujur, orang tidak jujur. Inilah saya belajar bagaimana kecintaan masyarakat kecil, bagaimana memperbaiki Mimika. Kalau saya tidak pernah terjun dulu seperti yang dulu, mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi di kabupaten ini. Sekarang saya tahu isinya. Semua kelakuan busuk, hati busuk, permainannya, karena saya bukan kata-kata, saya adalah pemain, aktor politiknya.
Dan saya akan bikin buku semua perjalanan hidup saya. Kalau buku pernah gladiator, saya akan bikin buku kedua adalah bagaimana politik tidak sehat kabupaten ini dan dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya hati. Jadi kalau tidak punya hati berarti kita butuh figur yang mempersatukan, yang mendamaikan dan menolong orang asli Papua, ya, membangun negeri ini. Itu yang kita butuhkan. Maka saya optimis. Tuhan berkehendak lain, negara berkehendak lain. Saya akan ada di Timika, akan saya membangun Timika sesuai dengan visi misi saya. Ya, jadi setelah putusan dari Pleno KPU tentang pilkada di Kabupaten Mimika, kami sudah sepakat MP3 akan menuju ke MK. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kami tidak ada money politik di kami ketiga. Karena apa? Kami ingin agar pembelajaran politik itu kita berikan kepada orang Papua. Karena selama ini kita tahu money politik itu paling tinggi di setiap pilkada seluruh Indonesia dan tidak luput juga ada di Kabupaten Mimika. Dengan kami berdua menjadi ikon daripada otonomi khusus di Kabupaten di Papua dan juga di Kabupaten Mimika ini, kami belum memberikan pelajaran bagaimana orang Papua itu tahu politik tanpa money politik. Itu yang kami memberikan contoh kepada masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Mimika. Dan ternyata kita salah, money politik itu masih berlaku di Kabupaten Mimika dan itu terlihat jelas oleh masyarakat Papua, dan itu bukan contoh yang baik untuk bagaimana kita mendidik masyarakat Papua, bagaimana dia harus berpolitik dengan santun, tetapi yang dipertontonkan adalah money politik dan kecurangan-kecurangan lainnya. Itu yang kita sesalkan, karena kami berdua ingin agar kami adalah contoh dari undang-undang otonomi khusus, dan kita ingin memberikan pembelajaran kepada orang Papua. Tetapi money politik dan kecurangan tinggi terjadi di pilkada ini. Oleh karena itu kita tetap akan menuntut keadilan dari pemerintah pusat, bahwa pemerintah pusat sudah memberikan otonomi khusus kepada kami orang Papua. Tetapi seperti inikah perlakuan pembiaran yang diberikan oleh pemerintah kepada kami? Hak-hak kami dirampas, hak-hak kami direbut, dipaksa direbut. Oleh karena itu kita menuntut keadilan itu sampai ke kanan. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Masih teknik di tadi disampaikan bahwa ada rencana kerja rekonsiliasi sama 03 itu seperti apa, Pak? Ya, terutama 03 ini adalah melihat dari perspektif dari orang asli Papua. Kita ingin Kabupaten Mimika dipimpin oleh orang asli Papua, hanya itu saja, ya, bukan lain-lain. Jadi kami berdua sebagai orang asli Papua yang mewakili dari Muslim, Kristen, ya, kami lihat Alex Omalen kami sebagai orang asli Papua. Jadi kami mau pimpinan di sini adalah orang asli Papua. Di luar dari orang asli Papua kami tidak mau. Ini hak keseluruhan orang asli Papua. Apalagi Kabupaten Cakaya ini, kabupaten yang memiliki tambang besar ini, kami tidak mau dipimpin oleh siapapun. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Apapun caranya, tetap saya dan Alex akan ada di sini. Kita akan berjuang mati-matian, ya. Negara berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain, tapi ada cara lain pun kita akan lakukan. 1000 cara untuk perubahan di negeri, hak politik kembalikan orang Papua. Itu saja. Jadi itu tidak akan diberikan siapapun, tidak ada. Silakan dia bermain MK, menangkan MK, silakan, tapi tidak. Kami komit. Itu. Kami mau hak politik orang Papua. Itu saja. Masalah kasus hukumnya masing-masing. Dia silakan urus sendiri, kami urus sendiri. Tapi untuk nilai Papuanya tetap bersatu. Itu saja. Silakan. Baik, mungkin kami sudah
hasil tidak terlalu jauh antara paslon 03 dengan paslon 01. Nah nanti kami di paslon 02 ini mengarah kepada sengketa prosesnya terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan tadi yang disampaikan oleh beliau berdua, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, yang benar-benar terstruktur, sistematis dan masif tadi atau TSM itu. Dan ini entah dengan unsur kesengajaan, adanya pembiaran, dipertontonkan tadi ini hal-hal praktek-praktek kecurangan ini. Nah inilah yang perlu kita tegaskan bahwa segala bentuk konsekuensi perbuatan pidana pemilu ada konsekuensi hukumnya, seperti itu. Makanya kami menentukan langkah-langkah selaku tim hukum bahwa kita lebih fokus kepada sengketa prosesnya, karena benar-benar di sini penyelenggara sudah melanggar apa yang menjadi kode etik dalam mereka menjalankan profesi mereka, seperti itu. Mungkin Pak Simon sudah tambahkan. Mimika ini merupakan barometer untuk bagian timur, sehingga praktek-praktek mulai dari penempatan KPPS khusus untuk penyelenggara oleh calon tertentu hingga sampai penempatan penyelenggara di KPU, praktek-praktek balas jasa untuk menempatkan pasangan tertentu, kita harap supaya hari ini berakhir untuk bagian timur. Tidak ada lagi praktek-praktek seperti begini terjadi di bagian timur. Dan harapan kami ada pintu terakhir, yaitu MK. Di MK hukum harus ditegakkan, terutama pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu kada. Jadi kami berharap praktek-praktek ini harus diputus oleh MK, sehingga dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh penyelenggara-penyelenggara tidak terjadi seperti begini. Itu barometer untuk Kabupaten Mimika. Yang kedua, secara normatif untuk undang-undang otonomi khusus, kalau ada asas desentralisasi yang dengan perubahan dengan undang-undang nomor 2 sekarang kita kenal dengan asas afirmatif, di mana hak-hak politik orang asli Papua hari ini kami tutup. Kalau itu implementasi untuk mengangkat hak asasi manusia khusus untuk bidang politik, di mana hari ini? Kami tanyakan ini. Hari ini Pak Maximus dan Ibu Peggy merupakan tolak ukur bagaimana negara memberikan jaminan kepada orang asli Papua. Mereka ini menjadi tolak ukur. Jadi kami berharap kalau mau untuk undang-undang ditegakkan khusus untuk otonomi khusus, Ibu Peggy maupun juga Bapak Maximus sebagai bupati, kita akan kawal sampai MK. Kita akan lihat bukti nyata dari implementasi undang-undang itu terhadap orang asli Papua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih.